Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya, Octavian Tri Utomo, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Cilacap, akan membahas tentang diskusi di ruang kolaborasi pada modul 2.1 tentang skenario pembelajaran diferensiasi. Adapun skenario pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa, pertama, beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Selanjutnya ada artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Lalu ada komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya, untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Dengan menjawab pertanyaan, Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Antara lain, membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Lalu mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Ada juga mewawancarai petugas UKS. Terakhir, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya-jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Penilaian tersebut antara lain. Pertama, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat, dengan menggunakan kosakata sederhana, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan.
Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Berdasarkan skenario berikut, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Menurut saya, kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu: pertama, kesiapan belajar; kedua, ketiga, minat murid; ketiga, profil belajar murid. Cara guru menentukan kebutuhan belajar murid antara lain dengan: Pak Dermawan merencanakan tujuan pembelajaran. Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Terakhir, Pak Dermawan mempersiapkan sumber belajar yang beragam seperti poster, komik sains, video, dan buku bacaan. Pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pertama, diferensiasi konten. Pak Dermawan menyiapkan berbagai sumber belajar seperti buku teks, poster, komik, video, dan kartu pertanyaan. Kedua, diferensiasi produk. Pak Dermawan memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan murid, yaitu dengan membuat diagram, narasi, dan cerita kreatif. Ketiga, diferensiasi proses. Pak Dermawan mengelompokkan murid menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Selanjutnya, murid melakukan aktivitas yang berbeda-beda seperti: 1. Membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. 2. Mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Ketiga, mewawancarai petugas UKS. Keempat, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Kelima, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih kegiatan mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Pak Dermawan juga mengobservasi dan memantau pemahaman murid untuk menyesuaikan tingkat bantuan. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertama, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, dengan menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat, dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, dengan membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, dengan membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Sekian pembahasan diskusi di ruang kolaborasi modul 2.1 yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.